Jadi begitu kemasukan sebagian hasyafah, dia sudah batal puasanya. Tidak sampai terjadi jima kalau masih sebagian hasyafah. Itu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa qfi syarradh zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Faqala al-musannif wa syekhu Muhammadun Nabi ibn Umar rahimahullahu ta'ala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwari wa ulumihi karamatihi fid daraini amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Tining panika faslun panika setong pesaan fi bayani ma setetap dalam ajelasakeun barang yajibu sewajib bihi sebab ma al kafaratu panapa kafarat wa ma ban ajlasakina barang yuzkaru sebut panapa ma ma'aha serta karo kafarat. Kita lanjutkan sekarang penjelasan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Banten dalam Kasyifatus Saja terkait masalah puasa dan secara lebih spesifik lagi terkait masalah adanya konsekuensi kafarat. Ya, terkait hal-hal yang mengakibatkan kewajiban adanya kafarat jika hal-hal tersebut dilakukan terkait puasa. Wa yajibu ban wajib ma'al qada'i asar tangudain li shaumi da puasana al kafaratu panapa majar kafarat tebusan nih, kafarat nikah tebusan ya, tebusan al uzma sirajah. Kenapa disebut kafarat uzma? Karena memang tebusannya ini berat. Wa ta'ziru plus ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang kuantitasnya tidak ditentukan oleh nas. Beda dengan had. Kalau had itu kuantitasnya ditentukan oleh nas. Misal dicambuk 100 kali, dicambuk 80 kali, itu had. Tapi kalau takzir itu hukuman yang kuantitasnya tidak ditentukan secara pasti oleh nas. Jadi bisa dilakukan oleh ulil amr. Kita di pondok mengenal istilah takzir, diberdirikan, dicukur dan sebagainya. Itu takzir namanya. Nah itu tidak ada nasnya, tidak ada. Atas siapa kewajiban ini? Alaman atas orang yang afsada semerosak pasiraman saumahu dak puasa naman fi Ramadan. Nah ini bulan Ramadan. Ini bisa menurut sebagian ulama bisa dibaca Ramadanin karena tidak tertentu pada Ramadan khusus, tapi Ramadan secara umum. Yauman dalam setong areh kamilan si sampurna. Nanti ada penjelasannya. Afsada bijimain kalaban jima tamin si sampurna. Asimin torse berdosa pasireman. Maaf, asimin torse berdosa pasireman bihi sebab ka'rojima lissaumi karena faktor puasa. Ayat tekesel li ajlihi karena faktor ka'ra. Lissaumi ini maknanya lebih tepat mungkin lissaumi karena tak puasa padahal wajib gitu. Lissaumi karena tak puasa padahal wajib, gitu maknanya. Lissaumi karena tak puasa padahal wajib. Jadi karena tidak berpuasa padahal dalam kondisi wajib puasa. Ayat tegesa li ajlihi karena faktor ka rasaum faqat halai malala. Tati fala kafarat tatada penapa kafarat panika wajib alaman atas orang yang afsada semerosak pasiraman huda saum bi ghairi jima'in kalaban lain jima' contohnya kaaklin hale akati adeur awistimnain otaba onani. Wa mithlu dzalika ban panika sapadan ka disa mazkur tidak ada kafarat malau afsada. Wa mithlu dzalika ban panika sapadan ka disa la kafarah malau afsada tining oleh nama rosak pasira shaim huda saum bijimain kalaban jima tapi ma ghairihi asarta lain jima
berjima tapi sekaligus melakukan hal lain yang membatalkan puasa. Fala kafarat, maka tada menapa kafarat mereka maujun alaihi atas ka'roman. Sawaun panika sami taqaddama tining kotu akada zalika punapa ka disa al ghairu ropana lain jima taqaddama alal jima'i atas jimaan au qarana atau abheureng punapa zalikal ghair huda ka jima. Jadi kalau batalnya bersamaan dengan hal lain, tidak semata-mata jima saja, maka juga tidak ada kafarat. Baik hal lain ini bersamaan dengan jimaknya atau lebih dahulu, misalkan minum dulu sebelum jima, ya tidak ada kafarat. Atau bersamaan, contohnya seorang perempuan yang dijima itu tidak ada kafarat walaupun puasanya batal. Mengapa? Karena dia didahului batal sebelum terjadinya jima. Jadi begitu kemasukan sebagian hasyafah, dia sudah batal puasanya. Tidak sampai terjadi jima kalau masih sebagian hasyafah. Itu contohnya. Fatas kutuh maka gugur al kafarat upon apa kafarat takdiman karena memprioritaskan, mendahulukan lil mani penghalang adanya kafarat alal muqtadi atas penuntut kafarat. Takdiman karena memprioritaskan lil mani penghalang kafarat alal muqtadi atas penuntut kafarat. Wala titik sampai di situ. Wala kafarat bantada menapa kafarat aidon kalaban jugan alaman atas orang afsada semerosak pasiraman huda saum bijimain kalaban jima fi ghairi ramadhana ilaina ramadan. Juga tidak ada kafarat bagi orang yang merusak puasanya dengan jima tetapi bukan puasa Ramadan. Bukan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Bukan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Apa bisa puasa Ramadan di luar Ramadan? Bisa. Puasa Ramadan karena qada itu puasa Ramadan tapi di luar Ramadan namanya. Contohnya kanadrin halaqati nadar wa qada'in bin qada'. Wala bentak wajib kafarat juga ala musafirin atas musafir. Safaro qasrin ala musafirin atas orang sajalanan safaro qasrin kalaban perjalanan qasar, perjalanan yang memenuhi syarat qasar. Yubihu membolehkan penapa safar al fitrah de amuka. Aftara si amuka pasir musafir bizina kalaban zina. Nanti penjelasannya. Li anna ismahu karena saongkun pona pedusana ka arwa musafir laisa panika beni pona pa isma lisaumi karena ta'ap puasa. Lisaumi karena ta'ap puasa. Lisaumi karena ta'ap puasa wahdahu halai malolona saum. Bal tapeh lahu karena ka arwa saum ma'az zina asarta zina illam yanwi manabi ta'niat pasirah musafir bifitrihi kalaban amu kana musafir at-tarakhusa da ngalak keringanan. At-tarakhusa da ngalak keringanan, memanfaatkan dispensasi. Ay tegese irtikabar rukhasi. Tegese ngalakonin banyak-banyak keringanan. Mengapa? Id karana al-fitruh tining amuka la yubahu panikata ekengingaki puna fitruh illa bitilka kecuali kalaban kadisa an-niyati ropana niat tarakhus. Tati fa innawa manabi aniat pasirah musafir dzalika da kadisa tarakhus kana maka bada ismuhu puna patu sana ka ro musafir li zina panika karena zina wahdahu halaikati bin zina la lisaumi beni karena tak puasa. Li'annal fitrah karena saungkun penapa amuka pada dasarnya jaizun panika kenging dalam kondisi seperti itu safar qasar. Wala kafarat bantada penapa kafarat ala kilal halaini atas keduana ropana dua kondisi. Baik niat tarkhus atau tidak niat tarkhus sama-sama tidak beresiko kafarat. Bi khilafi man asbahah kalaban afitin orang asbahasnya masuk kulakku pasiraman mukiman panika mukim. Jadi pagi puasa dia sudah mukim dalam kondisi mukim, tapi kemudian summa safaro kemudian ajalanan pasiraman wa wati'ah ban awate pasiraman fatalzamuh maka wajib hudaman al kafaratu ponapa kafarat. Baik, saya jelaskan. Ini ceritanya begini. Ada orang yang aslinya memang boleh tidak puasa. Contoh di sini musafir atau dalam kitab lain marid, orang yang sakit.
Yang sakit yang memenuhi syarat, musafir juga memenuhi syarat. Nah kedua, orang, kita ambil satu contoh saja, musafir lah. Nah musafir ini aslinya kalau sudah terpenuhi syarat qashar, dia boleh tidak puasa, boleh tidak berpuasa. Nah ketika dia mengadakan perjalanan berangkat sebelum subuh, karena syarat perjalanan yang boleh tidak puasa itu selain syarat qashar juga harus berangkat sebelum fajar. Dia berangkat sebelum subuh, berangkat sampai di suatu tempat, dia aslinya masih puasa, tapi dia sebenarnya tidak berpuasa pun boleh gitu loh. Lalu dia berzina, maka dia tidak ada kafarat. Mengapa tidak ada kafarat? Karena dia tidak berdosa karena tidak puasa, gitu loh. Dia tidak berdosa karena tidak puasa. Dosanya karena apa? Bisa jadi dosanya tok semata karena zina, atau dosanya ganda karena zina dan karena tidak niat melakukan keringanan. Jadi kita misalkan ya, kita mengadakan perjalanan terus nyampe di suatu tempat, aslinya kita puasa, berangkat sebelum subuh, sedang dalam keadaan puasa, nyampe di suatu tempat, kok saya haus misalkan, atau ada orang yang menawarkan dagangan yang sesuai selera misalkan, kemudian kita saya mau makan, kita makan itu boleh, tapi niatnya harus niat tarahus. Niatnya harus niat tarahus, harus berniat karena melakukan keringanan. Kalau tidak disertai niat tarahus, berdosa. Walaupun dia boleh tidak puasa, tapi berdosa kalau tidak disertai niat tarahus. Jadi musafir ini, kalau dia berzina karena tahu bahwa dia boleh tidak puasa, berarti dia niat tarahus, maka dosanya semata-mata karena zina. Bukan hanya ya, dosa zina itu dosa besar, bukan main-main. Maksudnya ini terkait dengan kafarat puasa. Kalau dia berzina tetapi dia sadar bahwa dirinya boleh tidak berpuasa, artinya dia mengambil keringanan. Ada dispensasi begitu, ada dispensasi boleh tidak puasa, kemudian dia berzina, maka dia tidak ada kewajiban kafarat. Dosanya memang ganda. Pertama, dosanya memang tunggal. Dosanya hanya karena zina. Kalau dia berzina tapi tidak niat mengambil keringanan, dosanya ganda. Dosa pertama ya karena zina, dosa kedua karena tidak niat tarahus. Di situ tidak ada dosa karena tidak puasa, gitu loh. Di situ tidak ada dosa karena tidak ada puasa. Tidak niat puasa. Tentu beda dengan orang mukim. Kalau orang mukim ya kafarat. Mau jangankan itu, kalau mukim ya artinya orang yang aslinya memang wajib puasa. Ini kemarin saya sempat bingung memang terkait ibarah-ibarah di sini, terutama di Kasyifah ini. Cuma setelah saya lacak di beberapa referensi yang lain, ya alhamdulillah ketemu. Waktu itu saya menemukan di Al-Bayan fi Madhabil Imam Asy-Syafi'i, karangan Syekh Syekh Al-Imrani Al-Yamani. Cuma saya waktu itu belum yakin, dan saya coba lacak boleh dan saya punya feeling kok kayaknya di Majmu' ada. Dan alhamdulillah saya punya saudara sepupu Kiai Haji Irfan Umar Hamdan itu, dan beliau punya kitab Majmu'. Saya minta tolong kepada beliau untuk mencarikan ibarah yang saya tunjukkan bagiannya di Majmu', karena saya memang tidak punya Majmu'. Ternyata memang beliau memfotokan ibarah itu kemudian ditunjukkan kepada saya, sehingga kemudian saya bisa memahami hal yang awalnya sulit saya pahami ini. Jadi kalau mukim tidak musafir di rumah berzina, ya tetap ada kafarat. Karena batalnya karena dia tidak berpuasa dalam kondisi wajib berpuasa. Tuh. Sama dengan jangankan sampai zina, ityanul bahimah saja mewajibkan kafarat. Jadi seorang yang menjima binatang atau ityanul mayyit, menjima mayit, itu
Walaupun hukumnya memang haram, jelas haram, dan itu tetap beresiko kafarat. Apalagi sampai berzina. Dalam kondisi memang wajib berpuasa. Nah, yang tadi itu yang disampaikan Syekh Nawawi itu musafir atau dalam kitab lain marid itu memang kondisinya tidak wajib puasa. Gitu loh. Jadi di situ bedanya. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kita lanjutkan sedikit saja. Qauluhu tining dabun ke musannif tamin ropan tebu tamin wa qad dzakara hal yang ku ampunan anyebut hu dzakara tamin Al-Ghazali upasira Imam Ghazali, bisa dilihat dalam Al-Wasit fil Madhab. Lil ihtirazi panika karena mengecualikan anil mar'ati dari orang bini. Fa innahu maka saungkuna panapa kalakuan la yalzamu panika tak wajib hada mar'ah al kafaratu panapa kafarat. Liannaha kana saungkun pasira mar'ah tuftiru panika betal puasa pasira mar'ah bi mujarradi dukhuli ba'dil hasyafati kalaban semata-mata masuknya sebagian hasyafah. Qala adabu huda ka arwa wa qad dzakarahu al husni wa pasira Syekh Husni. Jadi sudah saya sampaikan tadi, jima yang tam yang membatalkan puasa dan berisiko kafarat. Jima yang tam. Kalau tidak tam, hanya masuk separuh hasyafah, jimaknya tidak sempurna, maka si laki tidak wajib kafarat. Si wanita puasanya tetap batal. Tapi mau lanjut jimaknya mau ndak, si wanita tidak ada tanggungan kafarat. Seperti yang sudah dijelaskan. Qala ada buat Suwaifi pasir saya Suwaifi ada bu qauluhu. Maknana qauluhu tining dabun ke musannif rawan dabu athimun bil maddi panika kalaban ipalanjeng. Athimon bil maddi dengan panjang. Bisiqatis mil fa'ili kalaban sirat isim fa'il. Intaha lastari penapa qaulul mazkur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.